Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Perasaan akhir-akhir ini lo udah jarang banget kasih bisikan sesat ke kita, ucap Valdo yang tiba-tiba mendudukkan diri di depan Angkasa dan Willy. Lo nanya ke siapa? Tanya Willy berdecak. Yang merasa aja, emang di antara kalian siapa yang suka ngasih bisikan sesat buat ngajak bolos? Kata Valdo ikut berdecak karena sahabatnya tidak peka. Gue lagi mau fokus, pokoknya tahun ini gue harus lulus, ucap Angkasa dengan tegas dan yakin. Seketika membuat Willy yang sedang meminum minuman kalengnya langsung menyembur dan tersedak. Anjing, umpat Valdo dengan begitu kesal lantaran minuman Willy terjun bebas ke arah wajahnya. Sorry Val, gue gak sengaja. Nih si anak soang kesambet gitu, gue jadi terkejut kan, ucap Willy langsung memberikan tisu kepada sahabatnya. Tisu siapa ini? Lu sekolah bawa tisu? Tanya Valdo mengerutkan dahi saat ternyata Willy memberikannya tisu. Oh enggak lah, emang gue cewek. Terus ini punya siapa? Gak tahu, gue comot di laci sebelah, ucapnya dengan santai. Anjir emang nih bocah, sungut Valdo langsung melemparkan tisu bekasnya ke arah Willy. Sudah, jangan berteman lagi, ucap Angkasa tiba-tiba membuat kedua sahabatnya langsung melotot tajam. Jangan berantem woi, peki keduanya bersamaan membuat Angkasa seketika menutup telinga dengan kedua tangannya. Ya itu maksud gue, udah deh mending kalian belajar biar bisa ikut lulus bareng gue, kata Angkasa sok bijak. Anjir emang nih bocah, minta dicipok sama truk kontainer kayaknya, ucap Willy langsung menatap datar pada sahabat sekaligus sepupunya. Lu sadar gak sih Sah, kita ini baru kelas 10, ya gak mungkin kita bisa lulus tahun ini. Kadang-kadang ya nih bocah, imbuhnya berdecak dan menggelengkan kepalanya. Bisa, pasti bisa, kata Angkasa dengan sangat yakin. Ya iyalah bisa, lo anak pemilik sekolah, jangankan tahun ini, besok lo lulus aja juga pasti bisa, cetus Valdo mendengus kesal. Untuk kali ini gue main jujur, gue gak mau bergantung sama bokap, meskipun bokap maksa tapi gue udah berubah, dan gue yakin kalau gue bisa lulus tanpa campur tangan dari bokap gue, jelas Angkasa panjang lebar. Tentu saja ia sedikit berbohong, karena pada dasarnya Ayah Langit justru tidak mau membantu Angkasa, karena ia tidak rela bila putri kesayangannya menikah dengan anak kandungnya. Kalau bukan permintaan Bunda Jingga, tentu saja Ayah Langit akan menolak keras. Namun apa boleh buat jika istrinya sudah berbicara dan membuat keputusan? Lagi pula memang tidak ada salahnya jika Bintang dan Angkasa menikah. Di antara mereka tidak ada hubungan darah apapun, hanya saja Ayah Langit ragu karena melihat tingkah dan sikap anaknya yang begitu barbar dan selengean seperti istrinya dulu kala. Lu kesambet apaan sih Sah? Tanya Valdo kurang yakin. Jangan-jangan di rumah Bintang ada penunggunya ya, makanya lo tadi kesambet di sana dan otak lo sekarang agak sambung Willy sedikit bergidik ngeri. Setan, gue serius diledekin kayak gini, gue rusuh lo pada ceramahin gue, mau lo apaan sih? Gue capek, kayak gini tuh gue capek, ucap Angkasa begitu mendalami drama dengan berpura-pura menangis. Bangsat, lebay banget loh, seru Valdo dan Willy bersamaan dan langsung menimpuk kepala Angkasa dengan buku, berharap sahabatnya itu segera sadar dan setan yang merasukinya segera mengacir keluar dari tubuh Angkasa.
Hari berganti hari dengan begitu cepat, tanpa terasa. Kini waktu ujian nasional sudah tiba. Kesehatan Bintang sudah sangat membaik. Bahkan gadis itu sudah bisa berjalan lagi. Akan tetapi, dokter masih melarang Bintang untuk berlari. Jadilah selama ini dirinya tidak pernah lagi mengikuti kegiatan olahraga apapun. Angkasa sudah tidak lagi berada di kelas 10, melainkan hari ini dirinya mengikuti di kelas yang sama dengan Bintang. Selama beberapa hari ke depan, tepatnya selama ujian, Angkasa akan terus berada satu kelas dengan Bintang, dan itu juga yang akan menjadi babak penentuan apakah dirinya bisa lolos di ujian itu atau tidak. Jika dirinya berhasil mendapatkan nilai bagus dan lulus, maka hari pernikahannya akan terlihat di depan mata. Namun jika dirinya tidak bisa menyelesaikan soal ujian, maka tak hanya dirinya, akan tetapi Bunda Jingga juga harus bersiap-siap kehilangan Bintang. Ya, kehilangan Bintang, karena jika Angkasa gagal dalam ujian ini, maka Bintang akan menetap di rumah keluarga Nolan. Bukan keinginan Bintang, namun ini permintaan Angkasa sendiri agar dirinya bisa bersemangat untuk mendapatkan cinta sejatinya. Bruk, Angkasa langsung mendudukkan dirinya di bangku kosong yang berada di depan Bintang. Yang gak ada cita-cita buat beliin aku minum kah? Ujian tadi kayaknya udah buat separoh. Salah, hampir seluruh otakku kehabisan tenaga. Dia butuh cairan yang bisa buat fresh lagi, ucap Angkasa menatap kekasihnya dengan mata berbinar penuh harap. Tinggal ngomong aja sih, noh ibu kantin juga deket. Cetus Bintang berdecak dan kembali fokus dengan ponselnya. Sama calon suami gak boleh gitu, dosa loh, ucap Angkasa lagi dan langsung merebut ponsel Bintang. Astaga, Asah, balikin gak? Seru Bintang berusaha merebut ponselnya. Kamu gak selingkuh dari aku kan? Tanya Angkasa dengan mata yang memicing tajam. Apaan sih selingkuh-selingkuh? Gak jelas, buruan balikin. Ih, sun dulu, ucap Angkasa langsung menyodorkan sebelah pipinya ke arah Bintang. Yang benar saja, kini mereka sedang berada di kantin dan Angkasa meminta cium. Ingin rasanya Bintang langsung mencium pipi Angkasa dengan wajan penggorengan milik ibu kantin agar laki-laki itu merasa puas akibat ciuman super duper hotnya. Terserah, cetus Bintang. Lalu ia segera beranjak dari tempat duduknya untuk memesankan minuman. Nah, begitu kek dari tadi, kan hitung-hitung latihan jadi istri yang solehah. Hihihi, gumam Angkasa terkekeh. Lalu ia membuka ponsel Bintang karena penasaran dengan siapa gadis pujaan hatinya itu bertukar pesan. Dua cabe. Dahlah, skip aja, obrolan gak mutu. Angkasa berdecak saat membuka sebuah grup chat antara Bintang dan dua sahabatnya. Jadilah Angkasa memilih untuk menutup obrolan itu dan kembali menatap ke arah Bintang yang sedang mengantri minuman di lapak ibu kantin. Jadi ini cewek baru Angkasa. Dapat berondong ya. Halah, palingan juga cuma dijadiin rumah singgah doang kayak yang lain. Bahasa lo terlalu bagus, rumah singgah. Terus apa dong? Babu, haha. Iya, lo bener. Tuh, lihat aja, buktinya dia mau disuruh-suruh beliin minum begitu. Lagian cewek kayak gitu mau dijadiin pacar sama Angkasa. Mimpi kali. Bener banget, bodoh aja dia. Cuma dijadiin babu doang. Dalih jadi pacar padahal cuma mau nindas doang.
Obrolan-obrolan tak berfaedah dari beberapa siswa dan siswi yang ada di kantin mengenai kedekatan angkasa dan bintang beberapa bulan ini membuat Bintang hanya bisa pasrah. Ia tidak suka keributan, jadi ia memilih untuk diam dan tidak meladeni mereka, walaupun sebenarnya dalam hatinya ia sangat marah dan kesal. "Tahan Bintang, sabar, anggap setan lewat, jangan didengar," gumam Bintang dalam hati. Menarik nafas panjang, lalu ia segera kembali ke mejanya dengan membawa segelas minuman dingin untuk sang paduka Raja Setan.